Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ayunda Zalfa Oktaviana dengan NIM akhir 1011, Rifki Ferdiansyah saya sendiri dengan NIM akhir 1014, dan Laila Fitri Maulani dengan NIM akhir 1024, dengan judul pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembakaran sampah di alamat Kos Girianeha, Jalan Lapangan Tembak Selatan, Giri Mekar Jaya, RT 1 RW 14, Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah. Baik, di sini ada bagian-bagian sampel di mana jumlah seluruh respondennya itu 34 responden dengan persentase 100% warga Cibeber, 64,70% adalah warga perempuan, 35,30% adalah warga laki-laki, 53% yaitu warga yang berusia range 20-21 tahun, dan 55,90% warga Kos Girianeha yang sebagai mahasiswa. Baik, slide selanjutnya yaitu ada operasionalisasi variabel. Yang pertama ada biaya tenaga, di mana indikator yang pertama yaitu berpartisipasi dalam praktek pengelolaan sampah. Indikator kedua yaitu tidak merasa rugi untuk mengeluarkan tenaga dalam pengelolaan sampah. Kemudian ada biaya waktu. Indikator yang pertama yaitu meluangkan waktu untuk kegiatan pengelolaan sampah. Kemudian indikator kedua tidak merasa rugi untuk meluangkan waktu dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya biaya pikiran. Indikator yang pertama yaitu berpartisipasi dalam memikirkan bagaimana cara menanggulangi pengelolaan sampah. Indikator kedua yaitu tidak merasa rugi untuk memikirkan cara pengelolaan sampah yang baik. Kemudian ada biaya moneter, di mana indikator yang pertama yaitu berpartisipasi dalam iuran untuk pengelolaan sampah. Indikator kedua, iuran yang dikeluarkan sepadan dengan fasilitas pengelolaan sampah yang didapat. Kemudian ada fasilitas. Indikator pertama untuk fasilitas yaitu menggunakan fasilitas untuk mendukung pengelolaan sampah. Indikator kedua, kemudahan dalam mengakses fasilitas pengelolaan sampah. Indikator ketiga, fasilitas yang didapat menunjang aktivitas pengelolaan sampah. Selanjutnya ada pemahaman. Indikator yang pertama yaitu memahami tentang adanya kampanye pengelolaan sampah. Indikator kedua, memahami pentingnya pengelolaan sampah. Indikator ketiga, memahami pengelolaan sampah yang baik. Yang keempat, memahami pembakaran sampah menimbulkan polusi udara. Yang kelima, memahami pembakaran sampah tidak baik untuk kesehatan. Kemudian ada kenyamanan. Indikator yang pertama yaitu tidak merasa terganggu akan adanya kampanye pengelolaan sampah. Yang kedua, merasa nyaman dengan adanya kegiatan pengelolaan sampah yang baik. Yang ketiga, merasa nyaman dengan tidak adanya pembakaran sampah. Yang keempat, merasa nyaman dengan tidak adanya sampah yang menumpuk. Selanjutnya ada kuesioner, yaitu terdiri dari pertanyaan dari indikator pemahaman, biaya tenaga, biaya waktu, biaya pikiran, biaya moneter, fasilitas, dan kenyamanan. Keterangannya: 1. Yang artinya sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Ragu-ragu, 4. Sangat setuju, 5 sangat setuju. Pertanyaan dalam pemahaman yaitu yang pertama, saya mengetahui adanya kampanye tentang pengelolaan sampah. Saya mengetahui pentingnya pengelolaan sampah. Saya mengetahui pengelolaan sampah yang baik. Saya mengetahui pembakaran sampah menimbulkan polusi udara. Dan saya mengetahui pembakaran sampah tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya biaya tenaga, terdiri dari pertanyaannya yaitu saya berpartisipasi dalam praktek pengelolaan sampah. Saya tidak merasa rugi untuk mengeluarkan tenaga dalam pengelolaan sampah. Biaya waktu, saya berpartisipasi meluangkan waktu untuk kegiatan pengelolaan sampah dan saya tidak merasa rugi untuk meluangkan waktu untuk pengelolaan sampah. Selanjutnya indikator biaya pemikiran, terdiri dari saya berpartisipasi dalam memikirkan bagaimana cara menanggulangi pengelolaan sampah.
dan saya tidak merasa rugi untuk memikirkan cara pengelolaan sampah yang baik. Indikator biaya moneter terdiri dari saya berpartisipasi dalam iuran untuk pengelolaan sampah. Saya merasa iuran yang dikeluarkan sepadan dengan fasilitas pengelolaan sampah yang didapat. Selanjutnya ada indikator fasilitas, terdiri dari saya berpartisipasi menggunakan fasilitas untuk mendukung pengelolaan sampah. Saya dapat kemudahan dalam mengakses fasilitas pengelolaan sampah, dan saya merasa fasilitas yang didapat menunjang aktivitas pengelolaan sampah. Indikator yang terakhir yaitu kenyamanan. Saya tidak merasa terganggu akan adanya kampanye pengelolaan sampah. Saya merasa nyaman dengan adanya kegiatan pengelolaan sampah yang baik. Saya merasa nyaman dengan tidak adanya pembakaran sampah, dan saya merasa nyaman dengan tidak adanya sampah yang menumpuk. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Semua indikator dikatakan valid dikarenakan memiliki nilai R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel, di mana R tabel sebesar 0,2826. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis uji deskriptif. Di sini ada indikator pemahaman, biaya tenaga, biaya waktu, biaya pikiran, biaya moneter, fasilitas, dan kenyamanan. Dengan pemahaman nilai 34 dengan minimum 15, maksimum 25, dan rata-rata 20,76, dan standar deviasinya adalah 2,270. Selanjutnya bisa dilihat di dalam PPT yang sudah tercantum. Baik, selanjutnya ada interpretasi yang pertama ada indikator pemahaman yang dimana rata-rata jawabannya sebesar 4,09. Hal ini menggambarkan bahwa responden mengetahui perlunya pengelolaan sampah yang baik untuk menghindari polusi udara baik bau tidak sedap maupun asap yang diakibatkan oleh pembakaran sampah di Kosneha. Selanjutnya ada indikator biaya tenaga kerja dengan rata-rata sebesar 3,49. Hal ini menggambarkan bahwa responden cukup tidak merasa rugi jika harus mengeluarkan tenaga dalam pengelolaan sampah, dan responden akan cukup berpartisipasi dalam praktek pengelolaan sampah yang dapat mengurangi polusi udara baik bau tidak sedap maupun asap yang diakibatkan oleh pembakaran sampah di Kosneha. Selanjutnya ada biaya waktu yang rata-rata jawaban sebesar 3,5. Hal ini menggambarkan bahwa responden akan meluangkan waktu dan tidak merasa dirugikan untuk mengolah sampah untuk mengurangi polusi udara baik bau asap tidak sedap maupun asap yang diakibatkan oleh pembakaran sampah di Kosneha. Selanjutnya ada biaya pikiran yang dimana rata-rata jawabannya 3,72. Hal ini menggambarkan bahwa responden akan berpartisipasi dalam memikirkan bagaimana cara pengelolaan sampah. Dan yang ketiga ada biaya moneter, yaitu rata-rata jawabannya 3,82. Hal ini menggambarkan bahwa responden tidak keberatan untuk berpartisipasi dalam iuran untuk menunjang fasilitas pengelolaan sampah di Kosneha. Selanjutnya di sini ada indikator fasilitas dengan rata-rata jawaban sebesar 3,80. Hal ini menggambarkan bahwa responden mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasilitas pengelolaan sampah serta menunjang pengembangan fasilitas pengelolaan sampah. Indikator selanjutnya ada kenyamanan dengan rata-rata jawaban indikator sebesar 3,95. Hal ini menggambarkan bahwa responden merasa nyaman jika di depan Kosneha tidak terdapat sampah yang menumpuk dan tidak ada pembakaran sampah jika sampah diolah dengan baik. Maka secara keseluruhan responden menyadari perlunya pengelolaan sampah dengan baik dan tidak keberatan dengan iuran yang ditujukan untuk menunjang fasilitas pengelolaan sampah. Meskipun para responden mendapatkan akses yang mudah dalam memperoleh fasilitas pengelolaan sampah, jika dilihat dari jawaban responden, rata-rata responden sebelumnya pernah membuang sampah di depan Kosneha yang didominasi oleh perempuan dari kalangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran responden dalam membuang sampah pada tempatnya dan pengelolaan sampah dengan baik. Selanjutnya ada solusi yang dimana perlu adanya kampanye mengenai pentingnya pengelolaan sampah dengan benar untuk meningkatkan kesadaran responden akan dampak yang ditimbulkan jika sampah dibuang secara sembarangan. Salah satunya polusi udara baik bau tidak sedap maupun asap dari pembakaran sampah. Pemasangan CCTV di sekitar Kosneha untuk memantau kegiatan masyarakat dan membuang sampah.
Dan juga jika masih terdapat pelanggaran dalam membuang sampah, maka foto pembuang sampah akan dipajang untuk memberikan efek jera. Lalu mengadakan iuran bukan hanya dalam menunjang pengolahan sampah, namun juga iuran untuk membiayai petugas kebersihan, dan tujuan agar petugas kebersihan berkeliling ke rumah agar untuk mengambil sampah atau menjemput bola, agar sampah tidak lagi dibuang secara sembarangan sehingga sampah dapat terkoordinir dan Baik, sekian dan terima kasih. Itu hasil presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rifki Ferdiansyah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time. Bye-bye.